Kemudian juga petani dia juga nggak pakai masker juga. Sekarang petani emang dia kan posisinya kalau menurut aku ya petani kan juga jaga jarak kan dengan yang lain. Mau sampai dempet-dempet masalah apa nanam dempet-dempet kan nggak mungkin kan ya. Terus juga mereka mengikuti anjuran juga menurut saya karena kan berjemur gitu. What's up, kembali lagi di Ngabasrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Prangga Pranata di Ngabasrek. Kali ini kita kedatangan satu tamu, yaitu alumni Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban dan juga pernah menjabat sebagai ketua PIK R Spesial tahun berapa? Lupa saya, 2015 mungkin 2015. Oh, lupa. Lalu ya. Udah lama soalnya. Tadi perkenalan dulu. Ini kakaknya cukup lucu lah, cukup asik lah. Monggo Kak, perkenalan dulu Kak. Oke, ini perkenalan kedua ya. Iya. Oke, nama saya Ahmad Saleh Bagil. Saya alumni dari STIKESAN Tuban. Ya mungkin sekarang udah jadi Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama ya. Kalau saya dulu masih STIKES NU. Angkatan ke-6 untuk profesi nurse-nya, angkatan ke-5 untuk sarjana keperawatannya. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Umum Tuban. Dengar-dengar nih kakak kan katanya pernah positif COVID nih. Terus perasaan kakak itu gimana? Kalau pas positifnya ya perasaannya tuh kayak gimana ya, udah pasrah. Jadi kayak gini, ibaratnya kalau malah justru sebelumnya ya waktu swab pertama, waktu hasilnya negatif itu malah justru kayak takut sendiri. Tapi ketika sekarang setelah habis pernah positif, waktu positif gitu ya, ternyata nunggu sampai jam 10 malam keluar hasilnya, Mat, kamu positif. Aku langsung kayak gini, ya wis, ya udah, wis nggak ada pemikiran buat kayak denial atau apa, ya udah wis kayak acceptance itu udah kayak nerima, mau gimana lagi. Itu pernah, kalau misalnya udah pernah COVID, itu bisa kena, terus udah pernah kena COVID nih, udah dinyatakan sembuh, udah swab, udah isolasi, udah semua lah, itu bisa gak sih Mas? Misalnya kena lagi itu kemungkinan besar bisa kena lagi gak? Kalau katanya sih bisa beberapa, karena ada yang pernah itu masuk rumah sakit lagi ada. Cuman kalau dinilai banyak, nggak terlalu banyak sih. Cuman pernah ada sih 1 atau 2 orang waktu itu ternyata kena COVID lagi. Entah itu karena dia yang isolasinya nggak maksimal, atau mungkin karena dianya yang tidak mau isolasi, yang akhirnya kambuh lagi, ya nggak tahu juga. Itu mungkin bisa dari situ juga bisa. Terus kebanyakan ya, kalau kan sekarang kan kebanyakan apa namanya itu, isolasi di rumah, isolasi mandiri itu kan sebagai tenaga medis juga kita nggak tahu kan itu isolasi beneran atau tetap interaksi biasa. Itu caranya tenaga medis untuk meyakinkan kamu kalau tetap melanggar, keluargamu kayak gimana itu gimana Mas caranya? Kan saya juga mahasiswa kesehatan. Kebanyakan kan apalagi orang desa nih, kan nggak akan percaya Mas sama penyakit kayak gitu, nggak akan percaya. Terus gimana sih Mas sebagai tenaga kesehatan bisa meyakinkan, bisa gimana ya, kayak bukannya menyuruh kan, bukan menyuruh sebenarnya supaya orangnya patuh. Supaya patuh gimana? Sebenarnya gini, itu kan tugasnya Satgas juga ya sebenarnya ya. Sebenarnya aku kurang tahu juga sebenarnya. Cuman kemarin pengalaman ya. Entah mungkin saya dapat Satgasnya baik atau gimana mungkin ya. Jadi waktu saya terkonfirmasi positif, itu saya sudah dihubungi dari Satgasnya. Jadi Satgasnya tuh menghubungi saya, kemudian dia menanyakan perihal alamat, identitas diri dan sebagainya. Dan bahkan tuh setiap hari ya, nggak setiap hari sebenarnya ya, pokoknya dia selalu tanya kondisinya saat ini gimana. Terus yang di rumah keluarganya yang mungkin positif gimana. Terus sekarang ada keluhan atau tidak. Jadi kayak gitu. Kalau dari Satgasnya tetap di WA ditanyain terus kayak gitu. Kemudian juga
Kalau seandainya ada keluhan nanti bisa lapor ke sini kayak gitu, atau mungkin bisa mau ke rumah sakit boleh. Jadi ibaratnya tuh kita udah dijelaskan sama mereka kayak gitu. Bahkan mungkin karena waktu itu saya juga banyak tanya juga, itu sering banget saya hubungi Satgasnya. Terus kebanyakan orang yang terkena positif nih COVID itu dari umur berapa, Pak? Kebanyakan presentasi paling banyak umur berapa? Kalau awal-awal sih, kalau setahu saya awal-awal tuh kebanyakan usia 40-an ke atas. Lansia itu. Ya lansia 40-50 itu banyak. Cuman sekarang justru yang muda. Yang muda banyak sekarang. Karena kan juga ya sekarang anak muda kan nongkrong. Kalau nggak nongkrong kan gabut di rumah jadi nggak ngapa-ngapain, malah stres sendiri kan. Stres sendiri, benar. Tapi semisal di rumah, terus apalagi sekarang ini Mas kan juga apa-apa online, sekolah online apa-apa daring kan, semua. Pikiran juga makin stres. Terus walaupun online tetap dibebani dengan biaya buku, terus sekolah. Nah, itu orang tua apalagi gimana Mas, kan apa COVID tetap menjakit walaupun nggak punya itu loh Mas, nggak punya apa kayak gejala riwayat sakit seperti asma atau apa itu nggak benar, tapi stres pikiran tuh dapat menyebabkan nggak Mas? Apa? Iya, sebenarnya malah justru menurut aku mental health sih yang benar-benar kesehatan mental gitu yang benar-benar harus diperhatikan sih. Soalnya ibaratnya hampir banyak semua penyakit saat ini menurut saya itu karena kesehatan mental juga gitu loh. Karena kan gini, sekarang kita stres, kita takut, parno dan sebagainya. Terus gak ada keluarga yang memberikan semangat, gak ada support system di antara kita kayak gitu. Maksudnya ibaratnya kita kan butuh support system, entah itu dari keluarga, teman atau lingkungan kerja yang dekat sama kita. Itu kan mereka bisa ngasih support kita, dukungan, motivasi buat kita ya kan. Kalau memang nggak ada yang ngasih motivasi, kita kan kayak ngerasa sendiri, sepi, nggak ada yang pikiran juga. Merasa kayak aduh. Bahkan mungkin bisa aja sampai mereka mikir untuk suicide, sampai kayak bunuh diri mungkin bisa. Kalau sampai mungkin kalau sampai jeleknya mikirnya loh ya. Atau mungkin bunuh dirinya bukan kayak langsung dia bunuh diri ngambil ini, enggak, mungkin kayak gini. Ya wes aku lara ya wes, mati ya wes, ada yang kayak gitu mungkin bisa. Terus waktu Mas Bagil dinyatakan positif, ya itu kan di karantina mandiri atau di rumah sakit? Awalnya di rumah sakit. Jadi waktu itu tanggal 4 Desember 2020 ke IGD. Setelah hasilnya keluar saya positif itu sekitar jam 10 malam tuh keluar hasilnya. Karena waktu itu ada keluhan sih. Ya, memang keluhannya cuma anosmia aja. Akhirnya masuk ke rumah sakit sih, rawat inap ke Geraha Lantai 4 itu sekitar 4 harian. Jadi sekitar tanggal 7 masalah sih. 4, 5, 6, 7 ya. Tanggal 7 itu udah keluar rumah sakit. Itu nggak bisa nyium itu pun sampai hari Minggu sih. Hari Minggu sudah mulai bisa nyium. Jadi tanggal 6 itu udah mulai bisa nyium. Kemudian tanggal 7-nya sudah mulai membaik gitu. Akhirnya tanggal 7 itu dipindah ke rumah isolasi, Rumisol. Waktu nggak bisa nyium itu maksudnya nggak bisa nyium kayak pilek atau gimana? Itu kan gejala kan? Kalau pilek enggak. Enggak pilek mana? Pilek enggak, demam enggak, nyeri badan juga enggak. Cuma hanya anosmia. Dan ibaratnya gini. Waktu anosmia itu waktu di rumah sakit, kan aku minum, tak ada teh gitu kan, dikasih teh, dikasih kacang hijau, dikasih apa, rasanya teh air gula. Teh itu rasanya kayak air gula, dan aku baru tahu itu teh itu ketika ada tulisannya teh. Kemudian kacang hijau, ya aku seandainya dikasih kacang hijau sama teh tak suruh minum, dua-duanya sama rasanya, kayak air gula. Berarti perasa juga, indera perasa tuh? Enggak, indera perasa enggak hilang. Karena gini, ibaratnya gini kan kita bisa membedakan rasa ini teh, ini kan karena bau. Nah karena kita makan sesuatu kan aromanya kan masuk kan. Nah ketika minum teh itu ya rasanya kayak air gula, ya udah manis. Terus minum kacang hijau ya udah manis. Cuman aku baru tahu kalau itu teh ya karena ada tulisannya. Baru tahu itu kacang hijau itu ada endapan kacang hijaunya itu. Terus yang sinom itu pun rasanya cuma manis sama kecut, udah. Parah ya berarti. Jadi aku nggak ngerti itu. Mau makan aja, aku susah. Makan tuh cuma ngerti rasanya ya udah asin, pedas bukan rasa ya. Asin, gurih, manis, udah itu dok. Tapi nggak tahu itu makanan apa. Terus Pak, masalah makan nih, kalau waktu udah dinyatakan positif, ada larangan makanan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini.
atau semua? Larangannya mungkin tergantung komorbid sih, tergantung riwayat juga. Kalau seandainya dia punya riwayat gula ya berarti makanan yang kandungan gulanya tinggi ya harus dikurangi gitu kan. Kalau memang hipertensi berarti yang garam dikurangi kayak gitu sih. Lebih tepatnya mungkin yang berhubungan sama komorbidnya. Berarti riwayatnya kalau nggak ada riwayat ya nggak masalah, tapi tetap konsumsi makanan itu yang ada gizi makro maupun mikro juga. Jadi nggak hanya cuma yang mikro jadi kayak vitamin aja dikonsumsi. Lah buat apa konsumsi vitamin? Terus nasi juga nggak masuk, protein nggak masuk, ya kan? Sebenarnya yang kita butuhkan kan karbonya, proteinnya, kemudian lemaknya kan yang makro. Sedangkan mikronya kan dia ngebantu juga, ya kan kayak vitamin itu. Makan makanan kan vitamin nggak murah tau mas. Terus orang-orang desa pun juga masih sedikit lah yang mampu beli vitamin. Terus makanan yang sederhana tapi itu membuat imun tubuh kayak kebal itu loh. Vitamin tuh justru nggak semuanya mahal sih, ada beberapa yang murah juga. Ada yang cuma 7.000 kecil segini. Tapi kan kebanyakan orang desa kan juga malas mas. Sama vitamin tuh semua kayak apa vitamin suplemen orang desa bilangnya obat, ya kan. Nah, jadi kan apalagi orang desa malas mas 3 kali sehari minum obat. Sekarang minum obat kayak dia batuk itu udah beli ke warung harga 1.000 udah selesai. Iya, malah kadang-kadang kan juga datang ke mantri cuma pengen disuntik tok wis mah ya, minum obat mau tahu. Iya, karena gini, kalau masalah untuk konsumsi makanan apa, buah apa ya sebenarnya semuanya bagus. Semua buah itu bagus, kandungannya bagus semua. Pisang itu ya tinggi magnesium, tinggi kalium, bagus juga buat tubuh. Terus mungkin kadang-kadang kan yang ada sekitar kita kan, maksudnya kan. Pepaya juga bagus, pisang juga bagus. Terus apa lagi sekitaran situ? Sayur-sayuran kayak bayam, kangkung itu bagus. Asalkan pokoknya yang penting kalau ya memang penting itu adalah edukasi ya kepada mereka. Ibaratnya ada juga makanan yang kandungannya uric acidnya tinggi atau tinggi purin kayak gitu kan, yang bisa menyebabkan asam urat. Terus ada juga yang tinggi kolesterol kalau memang dia punya kolesterol. Kadang-kadang kalau orang kan apa-apa dipangan ya kan. Nah kadang-kadang nggak menjaga juga. Tapi tetap sih sebenarnya kalau memang tahu punya komorbid ya tetap kembali lagi tetap menjaga makanan sebenarnya. Kalau masalah vitamin itu sebenarnya bukan harus dikonsumsi setiap hari. Ya memang untuk saat ini karena memang cuaca terus kondisi pandemi ya memang dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Tapi kalau memang nggak bisa beli atau apa ya nggak semua vitamin juga harus dari vitamin. Bisa juga konsumsi makanan buah dan sebagainya, sayur itu kan juga kandungan vitaminnya juga bagus. Terus ini mas pertanyaan pribadi ini kan ada rumor juga kenapa kok orang yang kerja di kantoran itu lebih banyak terkena COVID, sedangkan orang yang kerja di luar seperti petani itu kan minoritas kan, sangat minim lah terkena COVID. Nah, itu katanya itu karena kayak dia kan bawa botol minum terus ditaruh di pinggiran sawah gitu loh, terkena sinar matahari, itu katanya buat sehat. Itu benar nggak sih mas? Kan mas sebagai tenaga medis nih. Sebenarnya kalau untuk seperti itu aku nggak bisa membuktikan juga ya. Tapi kalau mungkin bisa disebabkan karena kalau memang dalam artian perkantoran. Sekarang kita lihat dulu kondisi kantornya ya. Kalau dia dalam artian tidak mengikuti protokol, contohnya di kantor nggak jaga jarak, bisa kan? Nggak jaga jarak. Terus ventilasi, kan kantor pakai AC. Iya kalau AC-nya dibersihkan. Nah kalau AC-nya tetap kayak gitu kan percuma kan, tetap ada virus atau apa ngantol gitu semua. Kalau di luar kan petani kan malah ya kan justru karena dia di luar, kemudian juga petani dia juga gak pakai masker juga. Sekarang petani emang dia kan posisinya kalau menurut aku ya petani kan juga jaga jarak kan dengan yang lain. Mau sampai dempet-dempet masalah apa nanam dempet-dempet kan nggak mungkin kan ya. Terus juga mereka mengikuti anjuran juga menurut saya karena kan berjemur gitu. Tapi ya tetap harus pakai masker tuh tetap wajib. Mengikuti protokol juga wajib. Jadi kayak gimana ya? Kayak kalau kita ngomong jaga jarak terus ada protokol itu petani kan sebagai saya apalagi saya tetangga saya juga tahu kalau saya kuliah di kesehatan. Makanya bingung mas gimana mas biar gak kena COVID ya.
saya juga cuma bisa menjawab ya sebenarnya cuci tangan, jaga kesehatan, protokol, masker kan cuma gitu Mas. Terus lebih spesifiknya kayak gimana sih Mas? Kalau spesifiknya sebenarnya nggak ada sih sebenarnya ya. Pokoknya yang penting kita tuh sadar akan kesehatan. Pokoknya akan diri kita. Kita harus tahu tentang diri kita. Kalau memang kita tahu ada komorbid, ya sebisa mungkin memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Gitu loh. Jadi kalau memang seandainya kita tahu kita punya hypertension, berarti kayak ibaratnya usahakan asupan garam dikurangi kayak gitu. Kemudian kita tahu memang sekarang kondisinya pandemi seperti ini atau cuaca yang nggak menentu, ya berarti memang harus konsumsi vitamin, atau mungkin memang cuaca dingin berarti harus menggunakan pakaian yang lebih tebal. Ya ibaratnya sebenarnya sadar diri juga sih. Kalau memang harus pakai ada acara dan kita harus datang dan harus menggunakan harus pakai masker lah. Kemudian harus jaga jarak, usahakan juga jangan terlalu lama kayak gitu. Ya pada intinya ya harus sadar diri sebenarnya. Berarti terus 3M itu efektif gak sih Mas? Sebenarnya kalau dibilang efektif ya efektif sih. Soalnya ada di rumahku itu yang beberapa yang kondisi masih dalam artian mereka swabnya negatif itu pakai masker terus. Pakai masker, bahkan tidur pun pakai masker. Itu ibu saya, dia negatif hasil swabnya. Langsung jadi karena memang mau pakai masker, terus juga sadar akan kesehatan, kemudian juga dia mau istilahnya kayak jaga jarak juga, kemudian berjemur. Ya mungkin karena memang rajin sih. Itu penularannya dari mana Mas? Dari apa? Udara. Apa dari ringat? Juga cuma udara. Ya tapi meskipun dari udara kan cepat dia penularannya. Kan kalau kita kontak fisik gimana? Kontak fisik sih nggak terlalu, cuman kadang-kadang kan ketika kita memegang sesuatu terus kita megang hidung, megang wajah, megang yang lain. Nah, apalagi kan di mukosa yang dekat sama port entry atau tempat masuknya kuman. Nah, bisa. Terus kembali lagi nih, waktu Mas Bagil di karantina itu berapa hari? Total itu 1 bulan. Jadi dari tanggal 4 Desember 2020 sampai 6 Januari 2021. Kok malah lama Mas? Biasanya kan kebanyakan kan 14 hari kan, cuma 14 hari. Itu kan karena mungkin ini sih, karena kan mau kerja lagi kan, jadi kan hasil swab juga harus negatif waktu itu. Cuman kalau sekarang sih enggak ya, sekarang udah pokoknya yang penting kalau memang nggak ada gejala atau gejala ringan, 10 hari isolasi mandiri dan udah nggak ada gejala, mau hasil swab positif mau negatif udah nggak masalah kayak gitu. Cuman kalau dulu kan ya harus swabnya harus negatif, jadi untuk bisa kerja dulu. Tapi cuman sekarang udah enggak. 14 hari di swab lagi, terus swab lagi ternyata positif, nunggu 2 minggu lagi swab lagi. Terus apa efektif Mas? Pada 2 minggu itu udah apa waktu misal gini, orang terkena COVID, kebanyakan kan cuma pemerintah pun juga menghimbau kalau kayak kena COVID, positif COVID 14 hari karantina. Itu apa emang waktunya COVID itu di dalam tubuh cuma 14 hari? Kalau dari penelitian sih setahu saya itu 10 hari. Karena dia masa apa ya? Kayak ibaratnya kayak dia itu dalam tubuh itu bertahan selama 10 hari. Kayak gitu. Cuman ya memang kan tergantung dari gejalanya masing-masing. Kalau seandainya masih ada gejala, ya bisa lebih lama virusnya itu. Karena kadang-kadang kan ada yang masih gejalanya sampai lama atau bahkan sampai gejalanya memberat. Kalau yang gejalanya memberat itu kan sampai swabnya negatif kadang-kadang, atau sampai gejalanya atau benar-benar dinyatakan sembuh secara klinis, jadi udah nggak ada gejala sama sekali dan udah dari pemeriksaan penunjang udah bagus semua, ya udah gitu. Jadi memang sebenarnya semuanya itu tergantung dari metabolisme tubuh masing-masing kayak gitu. Dan juga kalau dari penelitian memang 10 hari itu sih, 10 hari waktu dulu memang dianggapnya 14 hari, tapi kalau sekarang katanya 10 hari. Cuman ya penelitian, ya kembali ke penelitian itu lagi ya. Saya juga maksudnya nggak bisa memastikan iya pas 10 hari gini, ya nggak tahu juga. Ini juga bahas tentang penelitian kan, katanya kan COVID cuma jaga jarak nih kan, soal jaga jarak 1 meter. Emang masa COVID itu kan katanya lebih dari 1 meter nggak kuat virusnya, kayak lemah, kayak mati, kayak gimana gitu. Ibaratnya kan gini, sekarang kita bicara dengan jarak jauh kan. Ibaratnya kan ya namanya juga virus atau apapun, atau kita pun ya seandainya kita mau ke sana mau kemana kan ada yang namanya medan kan. Nah ibaratnya kita kayak jaraknya jauh gini kan pasti banyak
apa ibaratnya kayak dia ke arah sana nanti kena angin lah, kena ini kayak gitu kan, kayak gitu. Kalau seandainya jaraknya dekat kan otomatis langsung seret kena, kan cepat ya gitu. Itu apa mungkin kayak udara terlalu dingin atau terlalu panas atau gimana? Kalau aku sebenarnya nggak bisa spesifik juga sih, karena itu kan biasanya tergantung dari sifat masing-masing virus sebenarnya ya. Kalau sebenarnya tergantung dari tubuh kita juga. Kalau seandainya tubuh kita memang tidak mampu dalam artian kalau suhu dingin kayak badan kita kayak lemes atau sakit, ya berarti usahakan ibaratnya kita kayak apa ya, ibaratnya kayak berusaha untuk menstabilkan tubuh kan, untuk bisa ibaratnya kayak kita tuh butuh pertahanan kayak loh, pertahanan kalau baik ya udah bagus. Terus emang kan APD emang kayak gimana ya? Virus kan katanya kan kena angin, kenapa kan masuk sela-sela baju pun bisa kan kalau kena angin. Emangnya kalau APD ini Mas kan kebanyakan tenaga medis pakai APD. Itu emang COVID itu nggak bisa nembus APD atau gimana? Kok ya sebenarnya gini, ya bukan nggak bisa nembus sih sebenarnya kan, karena APD kan juga seratnya juga mungkin kan lebih kecil juga kan, gitu ibaratnya kan. Apalagi juga kita kan pakai APD kan tertutup, ya kan, tertutup sama sekali. Jadi apalagi juga udara, ibaratnya kita nafas aja udara juga nggak akan keluar juga. Atau bahkan waktu itu jujur sih, saya kentut pun baunya masih mulak dalam baju. Sampai saya, ya Allah, ini ibaratnya dalam baju tuh bau kentut masih muter ya, terus itu hilang udah. Jadi ibaratnya jangan sampai ada yang keluar atau yang masuk. Itu minimal apa, misal kayak gini, pakai baju kan kayak APD kan, harus sekali pakai harus sekali pakai. Ada jam-jamannya nggak Mas? Misal waktu masa expirednya APD ini setelah dipakai 2 jam harus ganti atau 3 jam harus ganti atau gimana Mas? Sebenarnya bukan masa expired dari pakaiannya juga sih, sebenarnya dari kitanya aja. Sebenarnya gini, sekarang kita selama 8 jam sama 10 jam pakai baju kayak gitu kan capek gitu loh, capek, panas, kemudian terus keringat kan juga bakteri kan? Sebenarnya gini, kalau keringat itu bukan bakteri sih, sebenarnya gini, keringat itu kalau memang dia nggak ngumpul, maksudnya kayak ngumpul terus kena paparan dan sebagainya, pasti akan jadi tempat untuk bakteri. Tapi kalau memang nggak ngumpul, nggak apa ya nggak kena bakteri, soalnya gini kan, sebenarnya keringat kan nggak berbau, cuma dia berbau karena ada bakteri kan, kayak gitu katanya. Nah waktu saya pakai baju itu, saya keringetan tapi nggak berbau, ya nggak begitu bau, karena memang udah tertutup baju kan, udah tertutup semua, jadi nggak ada paparan sama sekali kayak gitu. Cuman ya memang kalau masalah kayak pakai APD itu sampai berapa lama, ya kembali lagi sih sebenarnya. Kalau sampai itu dilepas ya udah. Kalau udah terbuka berarti langsung ganti gitu. Iya udah nggak bisa dipakai lagi. Apalagi juga kita udah masuk ke situ, mau masuk lagi itu udah, ya namanya juga udah burnout, udah capek banget, terus kesel, hipoksia juga, nafas kesel udah. Biasanya mungkin ada yang jaga COVID kan, ada yang banyak orang kan. Biasanya nanti dibagi, ada yang per 4 jam, ada yang mungkin nanti kalau memang jumlahnya sedikit ya berarti ya per 8 jam, atau tergantung dari persifnya kayak gitu. Terus Mas Bagir kan pernah menangani kan kasus COVID ini, terus pernah gak sih Mas sebagai tenaga kesehatan nih ngerasain jenuh dengan setiap hari pakai APD kayak gitu kan, sebab tertutup panas juga, itu pernah gak sih Mas mau makan aja susah, harus ganti APD, pernah gak sih Mas ngerasain di titik jenuh waktu itu? Ya bukan pernah ngerasain setiap hari sih, ngerasain waktu itu. Jujur waktu pakai hazmat tuh udah kayak aduh capek, udah malas gitu, ibaratnya kayak gitu udah. Jujur sih waktu pakai hazmat tuh udah stres sendiri. Udah awal udah kayak stres itu. Cuman ya ibaratnya kayak dalam hati itu ibaratnya gini, wis tenang kayak ngelipur awak gitu. Biar wis tenang ngeliat pasien. Tapi ketika udah ngeliat pasien, kadang-kadang mikirnya tuh udah aduh sampai pasien ini gila, sampai pasien ini gini, kayak gitu. Jadi ibaratnya udah lupa sih kadang-kadang. Cuman ya kalau pas pasiennya bagus, pakai hazmat, apalagi juga waktu posisi musim hujan kayak gini, dingin gini, nyaman karena hangat. Karena hangat. Tapi kalau udah panas, kalau panas, aduh udah wis di luar panas, pakai hazmatnya waktu itu panas, atau pas mungkin dia kalau waktu AC-nya lagi beneran, biasanya kadang-kadang ada yang pas AC-nya rusak atau apa, ya stres juga. Berat ya. Terus nih kayak gimana ya? Waktu jadi satgas COVID ya? Enggak, aku bukan satgas, aku yang menangani pasien ICU. Banyak gak sih Mas kayak
orang pasien-pasien yang bandel kayak gitu. Banyak kan kadang-kadang kan kayak kabur-kaburan atau gimana banyak gak? Kalau di rumah sakitnya mungkin ya ada biasanya dirawat inapnya sih. Ada yang nggak mau diinfus, terus sampai duduk-duduk di pinggir pintu ya ada. Kadang-kadang ya ada kayak gitu sampai teriak-teriak minta pulang ya ada. Ya ibaratnya karena mereka jenuh sih. Ibaratnya karena gini, mereka tuh udah merasa bahwa mereka udah sembuh, tapi kok tetap di sini kayak gitu. Biasanya kayak gitu perasaannya ya. Ya mau gimana lagi, nunggu sampai 14 hari, nunggu sampai 10 hari, kayak gitu kan capek. Terus tenaga medis gimana mas ngomongnya kalau ada pasien kayak gitu? Biasanya kita ya tetap ibaratnya kayak mbah itu ibaratnya kayak mau dibujui, mau dibohongi atau pokoknya ditanya, pokoknya istilahnya kayak dibombong lah. Wis pak, wis gak apa-apa pak, ayo pak ditemani di kamar, entah itu diceritani atau bahkan pernah sih ada pasien itu, kalau saya tuh waktu itu dia tuh kayak nggak mau ditinggal. Jadi udah saya duduk di sampingnya, tangan saya dipegang. Itu satu ruangan satu orang? Ada yang satu ruangan satu orang, ada yang satu ruangan 2 orang, tergantung sih kondisi pasiennya gimana. Biasanya kalau yang ada yang minta tuh, ada yang pasiennya tuh kayak nggak mau kalau satu orang gitu. Akhirnya ada yang sama satu keluarga di satu ruangan, tapi nggak satu keluarga semua, nggak, maksudnya 2 orang satu keluarga di ruangan sama ada. Ya kalau gitu kan bukan malah parah mas. Kalau 2 orang terkena positif nih, kan virus terus digabungin kan malah banyak tuh virus atau gimana? Ya enggak sih, ya menurut aku kan ya karena mereka sama-sama kena ya udah satu ruangan aja nggak masalah. Kecuali kalau memang satunya negatif satunya positif lah itu nggak boleh kayak gitu. Ya, bukannya malah banyak mas, kayak virusnya malah ngumpul kan ya, ada virus. Ya enggak juga sebenarnya, karena apa namanya kan kalau seandainya kan mereka ada yang nemeni gitu loh, ada yang nemeni itu pasti kan ada yang kayak diajak omong sama mereka. Berarti juga mengurangi stres juga ya. Terus nih mas, pertanyaan yang cukup lucu juga, COVID itu keluarnya ke jam berapa? Enggak masalah keluarnya kan kebanyakan kan kalau siang nggak ada kayak jam siang nggak ada. Tapi kenapa kalau malam ada jam malam? Nah, ya itu. Udah, sekarang gini aja, keluarnya jam berapa wis? Mana siang nggak pernah keluar, kan panas kan. Sekarang kalau malam keluar nggak? Ya keluar. Banyak yang keluar tuh kan, malam-malam kan banyak yang keluar juga. Banyak yang kepingin ngopi. Nah sekarang daripada membatasi jam siang di mana orang lain bekerja, yang penting jam malam aja, yang rata-rata juga apa namanya kan ya memang ada yang bekerja, tapi kan rata-rata juga nggak semuanya bekerja di malam. Nah akhirnya kan dibatasi aja jam malam ya. Terus kan itu kan juga mengurangi kayak masalah sosial nih. Perekonomian kayak pedagang-pedagang kayak nasi goreng atau makan malam itu kan juga berkurang mas, soalnya jam 9 aja udah disuruh diobrai ya. Diobrai misalnya diobroi itu padahal baru buka lapak pun jam 5, jam 4 kayak baru buka lapak. Nah gitu kan juga kayak nggak adil lah, siang boleh kenapa kalau malam kok enggak kan gitu kan. Nah, sekarang kan malam ibaratnya kayak ditujukan untuk istirahat. Karena memang jam malam kan waktu istirahat juga. Nah jadi lebih baik ya waktu malam aja. Menurut saya sih kayak gitu. Karena apalagi juga sekarang tuh banyak banget anak-anak yang lebih memilih keluar di malam hari dibanding siang hari. Karena kan siang hari mereka udah sibuk entah kerja, entah kuliah, entah di siang hari enak rebah-rebahan kan nggak tahu juga. Terus nih kan kakak kan juga pernah terkena COVID juga, terus sembuh. Dan kan sekarang masih bekerja di rumah sakit. Itu saran buat teman-teman di rumah nih biar ya semoga aja sehat selalu lah untuk menanggulangi supaya gak terjangkit COVID ini. Sarannya buat teman-teman. Ya sama sih sarannya 3M itu sebenarnya ya 3M itu yang pertama ya tetap mencuci tangan ya kan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian juga ibaratnya tetap ikuti protokol dan kemudian memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Jangan takut ke rumah sakit. Kalau memang merasa bahwa sakit dan memang nggak bisa ditahan atau memang seandainya udah beli obat di apotek, udah ke klinik dan sebagainya, memang ternyata kok nggak ada perubahan, ya udah ke rumah sakit nggak apa-apa. Karena jangan sampai kamu ke rumah sakit terlambat. Karena banyak banget pasien COVID yang ternyata terlambat. Masalah kayak ini mas, kayak penanganan COVID ini kan kebanyakan orang ada kasus nih, orang itu nggak kena COVID, sakit biasa, tapi masuk ke rumah sakit didiagnosa jadi COVID. Nah itu kebanyakan orang-orang, apalagi orang di desa nih, kan juga
takut kan juga. Merasa Aku kena di-COVID-kan. COVID, malah merasa ngapain aku di rumah sakit. Sedangkan aku di sini juga cuma baru-baru tok, tapi di rumah sakit kok moro-moro kena COVID ya, kayak gitu. Itu kan kayak kasusku itu. Jadi aku juga ibaratnya gini, banyak kok orang-orang yang kena COVID tapi mereka nggak punya gejala, itu banyak. Nggak ada gejala ternyata positif COVID. Nggak semua pemeriksaannya normal, nggak ada komorbid, ternyata ada swabnya positif COVID, terkonfirmasi COVID, kan memang banyak. Soalnya kan gitu kan, kebanyakan orang-orang di desa kan juga wegah, malah kayak ngapain juga ke rumah sakit kalau ujung-ujungnya dibohong. Karena ada kasus yang kayak pembohongan kayak gitu loh. Sebenarnya kalau di daerah pembohongan sih enggak ada kayak gitu sih. Soalnya kita kan juga emang dari rumah kan gini, COVID itu kan gejalanya juga nggak menentu. Kan kita juga nggak tahu secara gejala spesifiknya seperti apa kan kita juga nggak tahu. Juga pemeriksaannya juga banyak. Ada pemeriksaan penunjang yang lain. Kemudian ada pemeriksaan swabnya, ada pemeriksaan labnya dan lain sebagainya. Kan banyak pemeriksaannya seperti apa ya kan. Jadi ibaratnya kalau kita mau dinyatakan meng-COVID kan ya gitu enggak lah, kita pemeriksaannya ada kayak gini, lah mau gimana ya kan. Ya kadang-kadang itu menjadi kayak kayak pedang bermata dua juga buat kita gitu. Kita emang niatnya mau menolong tapi justru malah dianggap kayak meng-COVID-kan dan sebagainya, cari keuntungan dan sebagainya. Nah kalau emang dari awal kita cari keuntungan, ya buat apa kamu menerima kamu masuk rumah sakit. Berarti pernah ngerasain penolakan kayak gitu. Spesial ada di satu keluarga periksa, terus yang sakitnya didiagnosa COVID, terus keluarganya satu lagi kan diminta cuma satu orang kan, nggak boleh kayak gimana ya. Biasanya kan orang-orang sakit kan dijemur kayak duduk satu kamar tuh keluarga semua. Ya sekarang satu-satu. satu-satu. Kan sekarang juga satu-satu nggak boleh ada. Kalau pasien ini sakit udah tanggung jawab, jadi tanggung jawab rumah sakit. Keluarga nggak boleh kecampur. Nah, kayak gitu. Pernah ada pengalaman penolakan nggak mas dari pihak keluarga kayak gitu? Maksudnya dia ingin nemeni ya gitu. Sebenarnya gini, kalau masalah untuk menemani pasien yang biasanya ditemani cuma satu orang itu udah dari lama. Sebelum ada pandemi itu memang seharusnya pasien cuma ditemani satu orang saja. Adalah rumah sakit yang nggak boleh sama sekali yang kayak yang nungguin gitu loh. Ya udah itu kalau pasien. COVID kan. Kalau COVID memang nggak boleh ditunggui, atau mungkin pasien-pasien yang ada di ICU juga nggak mungkin ditunggui juga. Kalau di COVID itu gini, biasanya kalau memang keluarganya mau menunggui, ya atau biasanya juga anak-anak, misalnya anak-anak atau anak-anak kan memang wajib ditunggui kan. Nah itu menjadi konsekuensi juga buat keluarga. Jadi nantinya kalau memang mereka mau menunggui, mereka nggak boleh ganti. Soalnya nanti kan kalau mereka ganti nanti yang luar yang kena, ya kan. Jadi akhirnya mereka di situ. Ya nanti makanan juga yang ngirim dari luar, keluarga yang di luar, kemudian yang ngirim keperluannya dia atau keperluan pasien juga keluarga semua yang dari luar. Kan takutnya kan kalau dari pihak keluarga nih, kalau nggak ditungguin kan nanti malah parah. Kalau orang sakit stres kan malah parah. Ya, takutnya kan kayak gitu. Jadi kan apalagi kebanyakan atau oknum nggak tahu lah. Kadang tenaga medis ada yang malah emosi atau ya udah gitu kan mas kan. Ya enggak sih. Kebanyakan juga mungkin gini sih kadang-kadang kita pernah sih ya gini, keluarganya kayak nggak mau kalau pasien nggak ditungguin, ya udah kita gini tawari, ya udah bu gimana kalau mau ditungguin nggak apa-apa kayak gitu. Ternyata keluarganya nggak mau, karena bilangnya nanti kok kita kena COVID gimana. Nah makanya kita akhirnya bingung kan. Nah katanya nggak percaya kena COVID keluarganya, kalau mau ditunggu ya monggo, tapi nanti hazmatnya jenengan sendiri, APD-nya sendiri. Nah kok sekarang malah nggak mau, takut kena COVID, lah terus dari mana? Makanya kan bingung. Nah sekarang ibaratnya kalau menurut saya tuh perlu ada pemahaman di masyarakat tentang masalah COVID kayak ini, terus perlu yang namanya juga komunikasi, informasi dan edukasi juga. Nah kalau mereka memang udah paham dan udah tahu, ya mungkin mereka bisa kayak legowo gitu, menerima dan sebagainya. Karena memang jujur sih kalau di Tuban sendiri memang nggak terlalu banyak kayak gitu sih. Kalau memang di sekitaran Tuban ya memang banyak, karena kadang-kadang stigma masyarakat kan. Biasanya masyarakat sampai menjauhi atau kayak menghina dan sebagainya. Kena COVID itu kayak sekarang kan kayak aib loh. Kena COVID keluarganya dijauhi, tapi kalau ada bantuan COVID diminta, ngapain gitu loh.
bantuan COVID diminta, temannya yang kena COVID dijauhi semua, padahal dia ada, kalau ini sih sering terjadi sama yang sudah sembuh kadang-kadang. Yang sudah sembuh itu malah kadang-kadang juga dijauhi, dianggap masih kena COVID dan sebagainya kayak gitu. Bahkan sampai kadang-kadang ada yang punya jualan kayak gitu nggak laku karena dibilang kena COVID tuh, kena COVID kayak gini, itu ada yang kayak gitu. Ya mau gimana lagi ya, memang tetangga kadang-kadang julid. Tetangga kadang-kadang julid ya, mau gimana. Terus ya kalau mengatasi kayak keadaan gitu, edukasi dari Kak Bagil lah untuk masyarakat agar ya gimana lagi kalau udah untuk jaga kesehatan atau menanggulangi COVID itu. Terus jika kayak gimana ya, kayak orang yang kena COVID itu jangan dijauhi atau gimana, kan takutnya kan nanti kan malah memperburuk kayak gitu. Jadi sebagai tenaga medis pesan untuk masyarakat sebenarnya sama sih, tetap ya 3M itu tadi ya kan, tetap menjaga jarak pasti jelas, memakai masker, kemudian juga mencuci tangan dan sebagainya. Kalau memang seandainya keluarga kita ada yang kena COVID, ternyata dia diisolasi mandiri umpama ya kan, kita mengantarkan makanan, ya tetap kita mengantarkan makanan kan, sekarang kan kita bisa menghubungi melalui smartphone dan sebagainya kan, kita hubungi, ini aku mengantarkan makanan, ditaruh di depan ya kan, kemudian dikasih tahu yang di dalam, nah diambil. Ketika kita mau ke sana ya jangan lupa pakai masker, sebelum berangkat cuci tangan, nanti pulang cuci tangan lagi kayak gitu ya. Pokoknya penting ikuti protokolnya kayak gitu. Pokoknya ya kalau dijauhi, lebih tepatnya bukan dijauhi sampai akhirnya gak dihubungi sebagainya, cuma menjaga jarak, menjaga jaraknya kayak gitu. Berarti 3M itu sangat efektif ya? Penting juga. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu pesan dari Mas Bagil dan itu dari pemerintah juga ya, pemerintah juga ya. Terus ya sekian kayak apa ya, cerita-cerita tentang pengalaman Mas Bagil sebagai tenaga medis, sebagai juga survivor COVID juga ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.